Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Islamiyah, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi fonem segmental untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ilmu aswat yang diampu oleh Ustadzah Eni Zulfa Hidayah. Sebelum kita memasuki pada materi, perlu kita tahu apa itu fonologi, apa itu fonetik, dan apa itu fonemik. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sedikit banyak tentang bunyi bahasa. Sedangkan fonetik adalah cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya, apakah bunyi tersebut dapat membedakan makna ataukah tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang dari fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya. Baik, kita memasuki pada slide pertama, yaitu bunyi segmental. Perlu kita tahu apa itu fonem, apa itu segmental itu sendiri. Fonem merupakan kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Fonem terdiri dari segmental dan suprasegmental. Nah, segmental ini merupakan fonem yang dapat dibagi atau disegmentasikan. Berikut beberapa pengertian fonem segmental menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Abdul Chair, bunyi segmental adalah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Sedangkan menurut Imam Suhairi, yaitu bunyi segmental adalah bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan atau dipisahkan. Contoh dalam kata bahasa dapat disegmentasikan menjadi bunyi B, bunyi A, bunyi H, bunyi A, bunyi S, dan bunyi A. Jelas, bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Dengan demikian, sebenarnya bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Yang ketiga yaitu menurut Mas Nur, bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan alat ucap dan pita suara. Menurutnya, bunyi segmental terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, bunyi vokal. Bunyi adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Contohnya bunyi A, bunyi U, bunyi I, bunyi E, bunyi O. Dan yang kedua yaitu bunyi konsonan, bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Dan yang ketiga yaitu bunyi diftong, yaitu adalah dua vokal yang dibaca satu bunyi. Contohnya pada bunyi I dalam kata sungai. Sedangkan yang keempat yaitu cluster adalah dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Misalnya bunyi NY dalam kata nyonya. Kemudian slide berikutnya yaitu klasifikasi fonem segmental. Klasifikasi fonem segmental itu ada dua, yaitu yang pertama vokal dan yang kedua konsonan. Vokal atau sawaid merupakan bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan dari artikulator. Sedangkan konsonan atau sawamid adalah bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapat hambatan dari alat-alat ucap atau artikulator. Vokal atau sawaid itu terdiri dari bunyi vertikal dan bunyi horizontal. Bunyi vertikal itu terdiri dari vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Sedangkan bunyi horizontal terdiri dari vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Bunyi vokal meliputi bunyi A, bunyi I, bunyi U, bunyi E, dan bunyi O. Contoh bunyi vokal A dalam kata apa, dan contoh bunyi vokal I dalam kata indah. Contoh bunyi vokal I besar dalam kata kering. Contoh bunyi vokal U kecil dalam kata ungu. Dan contoh bunyi vokal U besar dalam kata duduk. Contoh bunyi vokal E kecil dalam kata ekor. Dan contoh bunyi E dalam kata emas. Dan bunyi vokal O kecil dalam kata obat. Dan yang terakhir yaitu bunyi vokal O besar dalam kata tokoh. Bunyi vokal tersebut berdasarkan fonologi bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, bunyi vokal itu terdiri dari
harokat pendek, dan harokat panjang. Contoh harokat pendek yaitu bunyi fathah, kasroh, dan dhammah, sedangkan bunyi harokat panjang yaitu seperti dalam bacaan mat. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsonan atau shawamid. Bunyi konsonan itu dibedakan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama berdasarkan posisi pita suara, dan yang kedua yaitu berdasarkan tempat artikulasi, dan yang ketiga yaitu berdasarkan cara artikulasi. Kemudian konsonan atau shawamid berdasarkan posisi pita suara, yaitu yang terbagi menjadi dua, seperti bunyi konsonan bersuara dan bunyi konsonan tidak bersuara. Bunyi konsonan bersuara terjadi apabila pita suara turut bergetar di saat pelafalannya. Contoh bunyi dalam bahasa Indonesia seperti bunyi B, bunyi D, bunyi C, bunyi G, bunyi Q, bunyi Z, bunyi M, bunyi NY, bunyi R, bunyi L, bunyi W, dan bunyi Y. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi jim, bunyi dal, bunyi dal, bunyi wa, bunyi ja, bunyi do, bunyi bo, bunyi ain, bunyi wain, bunyi ya, bunyi mim, bunyi lam, bunyi nun, bunyi waw, dan bunyi ba. Sedangkan konsonan tidak bersuara terjadi apabila pita suara tidak bergetar di saat bunyi-bunyi itu diartikulasikan. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti bunyi P, bunyi T, bunyi C, bunyi K, bunyi F, bunyi S, bunyi SY, bunyi X, dan bunyi H. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi shin, bunyi sin, bunyi kho, bunyi ha, bunyi sa, bunyi ta, bunyi hamzah, bunyi kaf, bunyi kof, bunyi fa, bunyi to, dan bunyi swat. Kemudian konsonan atau shawamid berdasarkan tempat artikulasi yang terbagi menjadi 11, yaitu yang pertama bunyi bilabial atau syafatannya. Bunyi bilabial ini dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Contoh dalam bahasa Indonesia bunyi B, bunyi P, bunyi M, dan bunyi W. Sedangkan dalam bahasa Arab seperti bunyi ba, bunyi mim, bunyi nun, dan bunyi waw. Yang kedua yaitu bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan gigi bawah. Contoh dalam bunyi bahasa Indonesia bunyi V dan bunyi F, sedangkan dalam bahasa Arab seperti bunyi fa. Dan yang ketiga yaitu bunyi apicodenal alveolar atau lamional veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Contoh bunyi dalam bahasa Indonesia seperti bunyi T, bunyi D, bunyi L, dan bunyi N. Sedangkan dalam bahasa Arab seperti bunyi ta, bunyi to, bunyi lam, bunyi dot, bunyi dal. Bunyi dal. Kemudian bunyi afico alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti bunyi S, bunyi R, bunyi Z. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi swat, bunyi ro, bunyi za, bunyi sin. Dan kemudian yaitu bunyi darsovelar. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi darsovelar. Bunyi darsovelar yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti bunyi K, bunyi X, bunyi KH. Dan sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi kaf, bunyi ghain, dan bunyi kha. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi interdental. Bunyi interdental yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Contoh dalam bahasa Arab seperti bunyi do, bunyi ta, bunyi dal. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi frontopalatal. Bunyi frontopalatal merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti bunyi C, bunyi J, bunyi SY,
dan bunyi ny. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi shin dan bunyi jim. Kemudian ada darso uvular, yaitu bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak PK. Contohnya bunyi k dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab seperti bunyi qaf. Kemudian selanjutnya yaitu bunyi root pharyngeals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tetapi tidak sampai menyentuhnya. Contohnya dalam bunyi h, dan bunyi ain. Kemudian selanjutnya yaitu konsonan atau shawamid berdasarkan cara artikulasi, yaitu yang pertama ada bunyi hambat, yaitu seperti dalam bunyi bahasa Indonesia bunyi B, bunyi D, bunyi G, bunyi P, bunyi T, dan bunyi K. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu bunyi ba, bunyi do, bunyi dal, bunyi to, bunyi kof, dan bunyi ta, dan bunyi kaf. Yang kedua yaitu ada bunyi geseran, yaitu seperti bunyi F, bunyi V, bunyi S, bunyi Z, bunyi SY, bunyi H, bunyi KH, dan bunyi X. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu seperti bunyi H, bunyi H, bunyi Kho, bunyi Za, bunyi Ta, bunyi Sin, bunyi Shin, bunyi Wain, bunyi Dal, bunyi Lo, bunyi Ain. Dan yang ketiga yaitu bunyi paduan. Dalam bahasa Indonesia contohnya bunyi C dan bunyi J. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu bunyi jim. Kemudian selanjutnya yaitu ada bunyi sangowan atau bunyi nasal. Contohnya dalam bunyi bahasa Indonesia bunyi M dan bunyi N, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu bunyi mim dan bunyi nun serta beberapa tanwin yang lainnya. Kemudian ada bunyi getaran, yaitu contoh dalam bahasa Indonesia seperti bunyi R dan contoh dalam bahasa Arab seperti bunyi ro. Kemudian selanjutnya ada bunyi sampingan, contohnya dalam bahasa Indonesia seperti bunyi L dan dalam bahasa Arab seperti contohnya bunyi lam. Kemudian bunyi hampiran, contohnya dalam bahasa Indonesia seperti bunyi seperti bunyi Y dan bunyi W, sedangkan dalam bahasa Arab contohnya dalam bunyi ya dan bunyi waw. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa persamaan konsonan atau shawamid pada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Contohnya persamaan antara bunyi ba dengan B, persamaan antara bunyi mim dan M, antara bunyi fa dan bunyi F, antara bunyi za dengan bunyi Z, antara bunyi sin dengan bunyi S, antara bunyi ro dengan R, antara bunyi dal dengan D, antara bunyi ta dengan T, antara bunyi lam dengan L, antara bunyi nun dan bunyi N, antara bunyi shin dengan bunyi SY atau sya, dan antara bunyi ya dengan Y, antara bunyi K dengan kaf, antara bunyi H dengan H, dan antara bunyi waw dengan W, dan antara bunyi jim dengan J, antara bunyi ghain dengan G, dan antara bunyi kho dengan KH, dan bunyi kof dengan bunyi K. Berikut juga ada beberapa konsonan atau shawamid yang ada dalam bahasa Arab sedangkan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya bunyi ta, bunyi dal, bunyi lo, bunyi swat, bunyi to, bunyi dot, bunyi ain. Jika ada konsonan atau shawamid bahasa Arab tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tentunya juga sebaliknya, terdapat konsonan bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya dalam bunyi P, bunyi V, bunyi C, bunyi NY, dan bunyi NG. Kemudian selanjutnya yaitu fonem konsonan dalam bahasa Arab yang memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan makna. Contohnya konsonan ta dan konsonan to. Dalam kata
tin dan tin. Tin yang berarti buah tin dan yang tin yang berarti tanah. Kemudian yang kedua yaitu contohnya dalam konsonan bunyi ta dan bunyi dal. Contohnya dalam kata tabba yang artinya celaka dan bunyi dabba yang artinya merangkak. Sedangkan dan yang ketiga contohnya persamaannya seperti bunyi kof dan bunyi kaf. Contohnya dalam kata kalbun yang artinya anjing dan kolbun yang artinya hati. Kemudian slide yang terakhir yaitu terdapat fonem konsonan bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan makna. Karena yang tadi merupakan fonem konsonan bahasa Arab yang memiliki kesamaan namun dapat perbedaan makna, dan yang sekarang yaitu fonem konsonan dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan makna. Contohnya seperti bunyi konsonan C dan bunyi J dalam kata cari dan dalam kata jari. Contoh lain yaitu seperti bunyi P dan bunyi B dalam kata ubah dan kata upah. Dan yang terakhir contohnya seperti bunyi J dan bunyi Y seperti dalam kata saja dan saya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya sa'aqulu afwan syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.